Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari demi hari, jam dan jam pun berganti. Kontrak kita hidup di alam dunia ini akan semakin dekat berakhir. Kita sudah menandatangani kontrak di alam rahim ibu kita untuk hidup di alam dunia ini. Baik ia seorang laki-laki maupun ia seorang perempuan. Siapapun sebelum muncul lahir ke dunia ini, dia sudah menandatangani kontrak hidup di alam dunia dengan waktu yang ditentukan dan kontrak yang sudah disepakati pada saat sebelum ia lahir ke alam dunia ini. Dan waktu itu semakin menipis dengan berlalunya waktu kita di dunia ini. Bergantinya waktu bukan semakin bertambah hidup kita di dunia ini, melainkan semakin menipis dan semakin mendekati kita dengan ajal kita. Tidak sedikit di antara kita sudah mendahului kita. Mungkin kita bertanya-tanya, mana haji si fulan? Mana guru si fulan? Mana ustadz si fulan? Mereka telah kembali berpulang karena kontrak hidupnya di dunia ini sudah berakhir. Ada yang kontraknya lama, ada yang kontraknya sebentar. Semua sudah ditandatangani. Ada yang mengatakan sewaktu kita di rahim ibu, dan itu mesti kita ingat. Jangan sampai kita lupa. Kita pernah berjanji, kita pernah menandatangani kontrak hidup di dunia ini waktu itu. Jika waktu itu sudah habis, maka kita akan meninggalkan dunia itu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jika waktu kita di dunia ini sudah berakhir, maka kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian itu, maut itu tidak pandang bulu. Dia tidak pernah melihat apakah dia memiliki jabatan atau tidak, apakah mereka orang yang terpandang atau tidak, semuanya akan merasakan kematian itu. Bagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua kita pasti akan mengalami kematian. Kalau kita tidak percaya, lihat saudara kita, orang tua kita, kawan kita yang bergelimang dengan harta. Mana mereka sekarang? Berarti kekayaan yang kita miliki tidak menjamin umur kita akan bertambah hidup di dunia ini. Kalau kita lihat saudara kita yang memiliki jabatan, di mana ia sekarang? Ternyata jabatan, pangkat, popularitas, apapun itu tidak akan menambah jatah umur kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan sebelum waktu itu datang. Dan yang pastinya, pada saatnya juga kita akan mengalami itu dan kita akan mendapat giliran. Karena memang hakikat kehidupan kita di dunia ini, kita semuanya menunggu giliran. Apakah kita yang lebih dahulu, ataukah saudara-saudara kita, atau teman-teman kita. Dan pasti kita akan mengalami itu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang perlu kita pikirkan, bagaimana jika saat itu datang, apakah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat di dalam doa-doa kita itu, seperti dalam doa selamat yang sering kita ucapkan itu, rahmatan indal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, berikanlah kasih sayang-Mu pada saat kami mengalami kematian itu. Ini menandakan kita ingin hidup ini pada saat akhir dari kehidupan kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mendapatkan rahmat itu? Disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang yang selalu berbuat baik. Dan banyak kita jumpai, mungkin banyak kita lihat fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Seseorang itu akan mengalami sakaratul maut dengan apa kebiasaan yang ia lakukan dalam kehidupan ini. Jika kita banyak melakukan kebaikan, maka besar kemungkinan pada saat kita mengalami sakaratul maut itu kebaikan yang akan kita lakukan dan pada saat itu kita dijemput oleh malaikat maut. Nauzubillah sebaliknya. Jika keburukan-keburukan yang sering kita lakukan dalam keseharian kita,
Jangan sampai pada saat menjelang akhir dari kehidupan kita, ternyata keburukan yang kita lakukan. Ini yang kita takutkan, bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapat setelah kematian kita, tetapi laknat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal yang mana kita tahu bulan ini merupakan bulan dilahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau kita merasa sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat memasuki bulan Rabiul Awal, kita niatkan, kita cita-citakan diri kita untuk semakin mengenal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada saat kita meninggalkan dunia ini nanti, siapa yang kita hadap? Allah Subhanahu wa taala dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu makhluk pun, tidak ada seorang pun yang bisa membantu kita nanti pada saat di akhirat kelak, kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang katanya istri, suami, pasangan yang selama ini cinta dan sayang kepada kita, pada saat itu mereka berlepas tangan. Kita yang mati-matian terkadang mencari nafkah untuk menafkahi anak dan istri karena begitu sayangnya cinta kita kepada mereka. Tapi pada saat di akhirat kelak, disebutkan di dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Pada saat itu mereka berlari-lari. Yafirul mar'u min akhi. Seorang saudara, dia tidak akan peduli lagi dengan saudaranya. Wa ummihi wa abi. Orang tua kita yang saat ini cinta kepada kita, pada saat itu dia sibuk dengan kegiatan atau kesibukan-kesibukan mereka. Lalu siapa yang kita hadap pada saat itu? Yang mana pada saat itu kita sangat butuh bantuan. Yang mana bantuan itu mesti kita dapatkan. Ternyata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang lama. Sehingga Jibril mengatakan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apa yang engkau minta?" Ternyata dia ingin, "Tolong wahai Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, segerakan proses umat ini untuk mengikuti pertimbangan amal." Nanti pada saat di akhirat kelak kita dikumpulkan di padang mahsyar tanpa waktu yang jelas kapan proses pertimbangan amal itu akan dilakukan. Semuanya diam, semuanya tidak ada yang berani. Karena pada saat itu Allah menampakkan jalaliyahnya. Allah menampakkan keperkasaannya. Allah menampakkan kemarahannya. Sehingga tidak ada satupun nabi pun yang berani menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mengadu supaya segera diproses pertimbangan amal. Sehingga banyak kelompok-kelompok manusia mengadu, "Wahai Nabi, bagaimana keadaan kami? Terik matahari yang begitu dekat sehingga keringat kita bercucuran, bukan bisa kita berenang di situ dengan air keringat kita." Tanpa ada kejelasan. Tetapi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberanikan diri. Dia menghadap dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan syafaatul uzma. Syafaat yang sangat besar, syafaat yang sangat agung, yang hanya dimiliki oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita sebagai umatnya sudah semestinya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau ingin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti aku. Bagaimana kita bisa mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kita tidak mengetahui bagaimana perjuangannya dalam kehidupan ini? Bagaimana perjuangannya memperjuangkan kita supaya kita mendapatkan hidayah, mendapatkan pengetahuan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada momen Maulid ini, pada momen bulan Maulid bulan Rabiul Awal ini, mari kita memperbanyak pengetahuan kita tentang perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling cinta kepada kita, bukan hanya pada saat dia masih hidup, tetapi setelah ia meninggal, bahkan pada saat nanti di akhirat kelak. Dia yang paling peduli dengan kita, dia yang paling sayang kepada kita, dia yang paling memperhatikan kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ikuti apapun petunjuk dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak pengetahuan kita kepada beliau. Dengan banyak kita kenal kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan tumbuh rasa cinta di dalam diri kita.
Bagaimana supaya tumbuh cinta itu jika kita tidak mengenal sosok yang selama ini kita agungkan? Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, melalui mimbar yang mulia ini khatib mewasiatkan, meminta kepada kita semua untuk selalu memperbanyak pengetahuan kita kepada perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya jika memang engkau mengakui cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basahkan lisanmu, tautkan hatimu untuk selalu memujinya dengan memperbanyak salawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikianlah khutbah singkat pada kesempatan